Dalam satu musim, satu tim Formula One bisa menghabiskan dana lebih dari 8 sampai 10 triliun. Itu gede banget kan? Lalu muncul pertanyaan yang mungkin juga pernah terlintas di kepala kalian. Kalau biaya menjalankan tim F1 sebesar itu, sebenarnya dari mana uang mereka berasal? Apakah hanya dari sponsor yang logonya memenuhi bodi mobil? Atau ada sumber uang lain yang jarang diketahui? Hari ini kita akan membongkar bagaimana tim Formula One menghasilkan miliaran dolar setiap musim. Dan percaya atau tidak, ada tim yang bahkan tetap menghasilkan uang meski hampir selalu finish di belakang. Saat melihat mobil Mercedes, Ferrari, McLaren, atau Red Bull, yang pertama kali terlihat biasanya adalah puluhan logo perusahaan. Petronas, Oracle, HP, Shell, Google, Mastercard, Bybit, Lenovo, dan lain-lain. Banyak orang mengira perusahaan-perusahaan itu hanya membayar agar logonya muncul di televisi. Padahal kenyataannya jauh lebih besar. Di Formula One, sponsor membeli exposure global. Nah, dalam satu musim, Formula One disiarkan ke ratusan negara dan ditonton ratusan juta orang. Setiap kali kamera menyorot mobil yang sedang memimpin balapan, setiap kali pembalap berdiri di podium, bahkan ketika terjadi duel wheel-to-wheel yang dramatis, logo sponsor itu ikut tampil di layar. Artinya, semakin kompetitif sebuah tim, semakin tinggi pula nilai sponsor mereka. Tetapi sponsor tidak hanya membeli ruang di bodi mobil. Mereka juga mendapatkan hak menggunakan pembalap untuk iklan, membuat konten media sosial bersama tim, memasang logo di seragam kru pit, hospitality paddock, hingga mengundang klien VIP ke area eksklusif paddock club. Bahkan beberapa sponsor mendapat akses ke data teknologi dan program kolaborasi bisnis. Jadi ketika Oracle menggelontorkan dana besar ke Red Bull Racing, mereka bukan hanya membeli tempat di sayap belakang mobil. Mereka membeli hubungan bisnis dengan salah satu olahraga paling bergengsi di dunia. Namun sponsor bukan satu-satunya sumber pendapatan. Ada pemain yang jauh lebih besar. Namanya adalah Formula One Management atau biasa disingkat FOM. Inilah perusahaan yang mengelola hak komersial Formula One. Mereka memperoleh uang dari berbagai arah. Hak siar televisi, F1 TV, promotor yang membayar agar negaranya bisa menggelar Grand Prix, sponsor resmi Formula One, lisensi video game, merchandise, dan berbagai kerjasama komersial lainnya. Nilainya mencapai miliaran dolar setiap tahun. Lalu uang itu dibagikan kepada seluruh tim. Tetapi pembagiannya tidak sama rata. Di Formula One ada yang disebut prize money. Semakin tinggi posisi tim di klasemen konstruktor, semakin besar hadiah yang diterima. Itulah sebabnya pertarungan memperebutkan posisi kelima atau keenam klasemen seringkali sama sengitnya dengan perebutan gelar juara dunia. Karena selisih satu posisi saja bisa bernilai puluhan juta dolar. Jadi ketika dua tim bertarung habis-habisan pada seri terakhir musim, yang diperebutkan bukan hanya gengsi, tetapi juga uang yang sangat besar. Nah, ada satu tim yang sejak lama mendapatkan perlakuan khusus. Tim Ferrari. Tim asal Maranello ini merupakan satu-satunya tim yang tidak pernah absen sejak Formula One pertama kali digelar pada tahun 1950. Karena sejarah panjang itulah, Ferrari selama bertahun-tahun menerima long-standing team bonus. Bonus khusus sebagai penghargaan atas kontribusi mereka terhadap olahraga ini. Keputusan tersebut memang sering menuai perdebatan. Banyak tim lain menganggap sistem itu tidak adil. Namun di sisi lain, sulit membayangkan Formula One tanpa Ferrari. Mereka bukan sekedar peserta, Ferrari adalah bagian dari identitas Formula One itu sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang tim pabrikan. Tidak semua tim hidup dari sponsor, beberapa mendapatkan suntikan dana langsung dari perusahaan otomotif raksasa. Mercedes didukung Mercedes-Benz, Ferrari didukung Ferrari, Alpine dimiliki Renault Group. Di era baru, Sauber berubah menjadi tim Audi. Kenapa perusahaan sebesar itu rela menghabiskan miliaran dolar untuk Formula One? Jawabannya sederhana, teknologi. Formula One adalah laboratorium tercepat di dunia. Segala sesuatu diuji dalam kondisi paling ekstrim. Aerodinamika, efisiensi mesin, sistem pendinginan, material karbon. Pemanfaatan energi melalui IRS atau Energy Recovery System. Teknologi yang berhasil di lintasan seringkali diterapkan pada mobil jalan raya.
Jadi bagi pabrikan, Formula One bukan hanya ajang balapan, tapi juga investasi riset dan pengembangan. Di Formula One, kecepatan memang penting, tetapi kadang ada faktor lain yang ikut menentukan, yaitu sponsor yang dibawa pembalap. Beberapa pembalap memiliki dukungan finansial dari perusahaan besar atau jaringan bisnis keluarga. Bukan berarti mereka tidak berbakat, namun kehadiran sponsor tambahan bisa menjadi nilai lebih bagi sebuah tim. Terutama tim papan tengah atau bawah yang anggarannya lebih terbatas. Sponsor tersebut bisa berasal dari perusahaan teknologi, perbankan, energi, maskapai penerbangan, hingga merek fashion. Dana yang dibawa bahkan bisa mencapai puluhan juta dolar per musim. Di dunia F1 modern, performa dan aspek komersial sering berjalan beriringan. Sekarang coba bayangkan, setelah Max Verstappen memenangkan balapan, atau Lewis Hamilton naik podium, berapa banyak penggemar yang langsung membeli topi, kaos, jaket, miniatur mobil, hingga helm replika? Jumlahnya luar biasa besar. Merchandise telah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi tim. Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull. Mereka menjual jutaan produk resmi ke seluruh dunia. Apalagi sejak popularitas Formula One melonjak berkat serial dokumenter Drive to Survive. Basis penggemar bertambah pesat, permintaan merchandise ikut melonjak. Logo tim berubah menjadi merek gaya hidup. Bagian ini mungkin yang paling mengejutkan. Banyak tim Formula One ternyata memiliki divisi teknologi sendiri. Contohnya McLaren Applied, Mercedes Applied Science, dan Red Bull Advanced Technology. Mereka tidak hanya membuat mobil balap, mereka menjual keahlian mereka ke berbagai industri. Mulai dari dunia medis, sepeda profesional, kapal layar America's Cup, kereta cepat, bahkan teknologi baterai dan perangkat analisis data. Dengan kata lain, ilmu yang lahir dari lintasan balap menghasilkan uang jauh di luar Formula One. Kemudian kita bahas cost cap yang mengubah cara tim menghasilkan uang. Sejak diperkenalkannya cost cap, Formula One mengalami perubahan besar. Dulu tim kaya seperti Ferrari, Mercedes, dan Red Bull bisa menghabiskan dana hampir tanpa batas. Sekarang pengeluaran operasional utama dibatasi. Artinya, tim tidak bisa lagi menang hanya karena memiliki uang paling banyak. Mereka harus lebih efisien, lebih pintar mengembangkan mobil, lebih cermat memilih upgrade, dan lebih tepat menentukan strategi. Ironisnya, aturan ini justru membuat Formula One menjadi bisnis yang lebih sehat. Karena tim kini memiliki peluang lebih besar untuk mencetak keuntungan. Tidak heran jika valuasi beberapa tim melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, ketika kita melihat sebuah mobil Formula One melesat di lintasan, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari sebuah industri bernilai miliaran dolar. Sponsor hanyalah salah satu bagian. Di balik layar, ada pembagian pendapatan dari Formula One manajemen, hadiah klasemen konstruktor, investasi pabrikan, penjualan merchandise, lisensi, kerjasama teknologi, hingga nilai komersial para pembalap. Semua itu membuat Formula One menjadi lebih dari sekedar olahraga. Ini adalah perpaduan antara teknologi, bisnis, hiburan, dan persaingan tingkat dunia. Dan mungkin sekarang kalian mulai mengerti mengapa setiap posisi di klasemen konstruktor diperebutkan mati-matian. Mengapa setiap sponsor berebut tempat di bodi mobil. Dan mengapa setiap upgrade aerodinamika yang hanya membuat mobil lebih cepat 1/10 detik tetap dianggap sangat berharga. Karena di Formula One setiap milidetik bisa bernilai jutaan dolar.